soha. Karena nggak bisa, ya katakan kalau ngomong nggak bisa apa lagi ya? Ya itulah tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala tadi untuk mengharamkan khamr aja tahapan. Nah, begitupun untuk narkoba ini yang sekarang sudah narkoba itu apa sih? Narkoba itu mungkin nanti yang terangkan narkoba itu apa itu ya Bang Nazar ini yang narkoba itu apa itu kayak apa dan bagaimana itu sama bakwan. masih rokok sama bakwan. Jadi ya udah, tapi artinya yang saya maksud untuk masalah narkoba ini tidak usah terlalu ekstrim lah, ya biasa-biasa saja. Mungkin teman-teman kita yang di sana ya belum sebenarnya niat berhenti mereka yang di sana itu ya pengen berhenti, tapi untuk keluar dari lingkaran itu memang agak susah. Tapi insya Allah setiap mereka yang kesandung korban narkoba ini dalam hatinya pasti pengen berhenti, pasti pengen tobat. Saya yakin itu. Kalau ada duit tobat. Tapi itu nunggu kadang-kadang waktu yang banyak. Makanya di zaman Rasulullah tadi saya sampaikan, begitu khamr itu dilarang oleh Rasulullah, di saat itu yang ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru ansabu, itu orang-orang yang beriman, para sahabat kemudian menumpahkan khamr-khamrnya di jalanan, dibuang. Tapi itu pun Bang Bowo tidak semua, ya masih itu loh. Nggak semua selesai semua, tidak. Itu pun masih ada sahabat-sahabat yang masih pecandu khamr. Nah, termasuk salah satunya yang sering saya sampaikan yang namanya Abu Mihzan. Abu Mihzan ini di zaman Rasulullah sampai ke zaman Khalifah Abu Bakar, sampai ke zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pecandu berat ini memang kadang sudah pecandu, kalau tidak minum ya walaupun pada saat itu ya dicambuk. Bagi yang meminum khamr, mabuk-mabukan, dicambuk 40 kali. Zaman Rasulullah 40 kali dicambuk, di zaman Khalifah Abu Bakar 40 kali dicambuk. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab musyawarah, kemudian ada salah satu sahabat namanya siapa itu, kemudian mengusulkan untuk dicambuk 80 kali. Nah, Abu Mihzan ini yang tidak mau berhenti dari namanya khamr, ya dapat cambukan terus. Kapan minum buat cambuk 80 kali. Tapi dia punya keyakinan kalau saya sudah dicambuk 80 kali berarti dosa saya habis, kata Abu Mihzan. Dan itu terus dilakukan oleh Abu Mihzan. Sehingga pada saat Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab terjadilah sejarah besar, perang besar Islam melawan Persia pada saat itu. Nah, pada saat Islam diumumkan peperangan besar dengan Persia, Abu Mihzan terkena masalah apa itu? Pokoknya ada masalah. Abu Mihzan waktu itu diasingkan di sebuah tempat, dilarang untuk mengikuti peperangan antara Islam dan Persia tadi. Tapi apapun itu, didengarlah berita itu oleh Abu Mihzan. Abu Mihzan itu kalau bayangkan sekarang ini ya seneng perang ya kayak Bang Bowo gitu kan. Berarti pecandu tapi membela kebenaran itu tidak tanggung-tanggung. Abu Mihzan ini begitu dengar perang itu, wah darahnya pokoknya pengen mati syahid. Kalau saya mati nanti mati syahid, saya harus membela Islam. Ya seperti itu. Gaya-gaya wong narkoba ya gitu. Pokoknya walaupun masih, tapi keyakinan dalam hatinya untuk kebenaran itu tinggi. Untuk membela kebenaran itu pasti tinggi itu. Kebanyakan seperti itu, Bang. Ya keturunan Abu Mihzan tadi mungkin. Waktu Abu Mihzan si Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ngirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu panglimanya ditunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi tua, kirim surat Umar bin Khattab
awasi Abu Mizan jangan sampai mengikuti perang. Tapi namanya Abu Mizan tadi darah pembela kebenaran tadi, walaupun pecandu khamr berat, lepaslah dari kurungan tadi, nemui dengan kejantanannya, nemui Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, izin untuk melok perang. Apapun itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas diizinkan. Nah, setelah diizinkan, persiapan perang sudah lengkap. Besok mau ditentukan peperangan. Seluruh umat Islam berdoa untuk kemenangan dalam peperangan itu. Setiap tentara, kelompok-kelompok tentara telah mempersiapkan dan doa masing-masing. Dikontrollah oleh si Sa'ad bin Abi Waqqas sang panglima tadi, mengontrol para regu-regu pasukan-pasukan tentara muslim. Pas Sa'ad bin Abi Waqqas keliling tadi, kok iya lagi-lagi Abu Mizan tadi, lagi-lagi Abu Mizan, karena ndak kuat nahan tadi untuk puasa dari khamr, Abu Mizan menegak lagi minuman keras. Gelak. Ketahuan panglima, baik, apa yang kamu lakukan? Marah besar Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah sudah dimaafkan, diabaikan surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Masih si Abu Mizan tadi menenggak minuman keras. Ketahuan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dimarah besar, dicaci maki, pokoknya dimarah besar ke marahnya. Karena pada saat itu harusnya malam itu malam berdoa, malam panik, malam hening atau malam apa, itulah persiapan perang. Malah minum keras. Akhirnya Abu Mizan tangkap, dimasukkan penjara. Di penjara Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya sudah, apapun itu si Abu Mizan tadi karena suatu kesalahan. Tapi lagi-lagi karena darahnya tadi darah kebenaran, darahnya darah pembela kebenaran, ya ini Abu Mizan ya berontak. Waktu penjara di rantai itu berontak, teriak-teriak dengan sair-sair, pokoknya ya pengen keluar, pengen bela agama Islam dan sebagainya. Teriak-teriak si Abu Mizan tadi. Tapi nggak dihiraukan karena kesalahan besar tadi. Menurut Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, terjadilah peperangan. 60.000 pasukan Persia melawan berbagai macam pendapat situ. 160.000 melawan 30.000 tentara muslim. Jauh pokoknya, perbandingannya jauh. Dibanding lagi Persia ada pasukan gajah. Peperangan terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima yang sudah tua umur 80 tahun, pada saat itu menderita sakit bisul seluruh badan, sehingga beliau sang panglima tadi tidak melok perang dalam peperangan, terjun langsung. Beliau membuat tenda di sebuah ketinggian untuk memantau langsung peperangan. Perang terjadi. Hentakan kaki kuda, gentingan suara pedang terdengar oleh Abu Mizan yang ada di penjara tadi. Nah, tambah darah ini tambah panas. Nah, terlebih-lebih mendengar desakan musuh terhadap tentara muslim. Tentara muslim ini hampir mundur, terdesak mundur. Abu Mizan tambah teriak-teriak di dalam penjara itu. Abu Mizan ini. Teriakan-teriakan Abu Mizan ini rupanya dapat sambutan dari istri sang panglima. Datanglah istri sang panglima tadi, dihampirinya. Ada apa? Abu Mizan mengatakan dengan penuh keyakinannya, merayu dengan penuh keyakinannya, diyakinkan istri panglima, pokoknya saya tentara muslim sudah dalam keadaan terdesak, saya pengen melok perang. Kalau toh saya mati saya selesai urusan. Kalau toh saya selamat, saya akan masuk dalam penjara, berjanji akan saya rantai lagi tanganku, akan kurantai sendiri tanganku, bersumpah di hadapan istri sang panglima tadi. Akhirnya istri sang panglima tadi ya, apa bahasa sini, ibu, apa? Kasihan, dikabulkanlah. Abu Mizan dikeluarkan dari penjara. Kegembiraan Abu Mizan luar biasa. Dipinjamilah kuda sang panglima, kuda namanya Balko. Dipinjamilah pedang sang panglima. Abu Mizan menutup wajah dengan surbannya, naik kuda dengan gagahnya,
menuju dalam medan peperangan. Pas tepat pada saat itu tentara Muslim dipukul mundur oleh tentara Persia. Abu Mizan dengan gagahnya, tidak ada satupun musuh yang tidak bisa dilewati oleh Abu Mizan. Memang ya lihai dalam peperangan, tapi ya pecandu berat tadi yang anehnya itu. Yang anehnya pecandu berat tapi ya lihai dalam peperangan. Setiap musuh tumbang, akhirnya si tentara Muslim melihat sosok manusia yang dianggapnya malaikat kiriman dari Allah tadi, tambah semangat, menyerang, maju terus. Pada akhirnya Panglima Rustum terbunuh. Di saat Abu Mizan perang dengan dahsyatnya, dengan kegagahannya, ditutup wajahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas sang panglima yang ada dalam ketinggian tadi bergumam dalam hatinya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa gerangan itu? Kalau saja Abu Mizan tidak ada dalam penjara, pasti itu Abu Mizan. Dan kuda itu, kalau kudaku nggak ada di kandang, itu kudaku si Balka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas sang panglima bergumam dalam hatinya. Penuh bertanya. Peperangan dahsyat, Rustum terbunuh, akhirnya kemenangan di pihak Muslim. Dalam kondisi sudah dalam posisi kemenangan, masih dalam keributan, masih dalam posisi sibuk, Abu Mizan sesuai dengan janjinya melesat kembali ke markasnya, ke penjara, serahkan pedangnya, serahkan kudanya, masuk dalam penjara lagi, dirantai dengan tangannya sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas sang panglima terus bertanya dalam benaknya, siapa sosok laki-laki itu? Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas pulang sampai ke rumah, dalam bertanya-tanya terus, disambut sang istrinya. Sa'ad bin Waqqas sujud syukur kepada Allah atas kemenangan tentara Muslim. Mulai baru ngangkat mau cerita sang suami tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas sang panglima, baru mau cerita dengan istrinya. Istrinya angkat bicara, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian meneteskan air mata, menghampiri penjara Abu Mizan. Saat itu sudah dirantai, tangannya dirantai. Masuklah Sa'ad bin Abi Waqqas, dilepaskanlah rantai. Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan kepada Abu Mizan, wahai Abu Mizan, mulai saat ini, dikala kamu mau minum minuman sebanyak apapun, tidak, saya akan penjara. Saya bebaskan kamu dari penjara, saya bebaskan kamu dari cambukan. Tapi apa yang terjadi? Keluar dari mulut sang pecandu tadi, demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan menenggak minuman keras lagi. Terharu di ruang penjara, saling rangkulan, saling menangis. Jadi apa intinya sebenarnya? Ajaran Rasulullah tadi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, sang pecandu, tahapan sampai 3 kali. Dan bukti Abu Mizan yang sudah separah ini, dari zaman Rasulullah sampai zaman Umar bin Khattab, Allah ngasih hidayah, dan tidak ada manusia yang tidak bisa berubah. Jadi untuk narkoba itu kecil sebenarnya, hal yang kecil. Melihat tadi, makanya dalam ajaran di situ tidak boleh diponis, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh bang itu ada, tidak boleh dicaci maki dalam agama pun tidak boleh. Karena di zaman Rasulullah pada saat itu ada sahabat itu yang masih minum karena kemudian dilaknat oleh para sahabat itu, dilaknat, kamu itu masih ini, kamu dilaknat. Itu Rasulullah melarang, jangan kamu laknat, jangan kamu membantu setan. Kata Rasulullah, jangan kalian membantu setan.
Jadi kalau ada lingkungan kita masih itu ya kita tunggu aja dengan penuh kesabaran, dengan penuh ini. Nah kalau bisa kekerasan, kalau tidak bisa kekerasan ya kesabaran. Nanti Allah lah yang akan merubah, itu Allah. Jadi makanya saya ini bertekad dari dulu. Rehab pertama beliau ini Bang Bowo ini rehab pertama. Ini 1 minggu atau 2 minggu kemarin itu. Bahkan istrinya pun malam tuh nunggu di hujan-kehujanan. Pak Ustadz udah pada saat itu enggak makan aja enggak ada yang dimakan. Jadi rehab sambil nyari makan. Itu kayak sama bintang. Iya, diuji oleh Allah. Jadi rehab itu sambil nyari makan. Itu oleh Allah itu. Uji seperti itu. Karena untuk melawan, jadi hidayah Allah tadi. Lagi-lagi hidayah Allah. Nah, tapi kalau kita melihat cerita Abu Mihzan tadi, ya rata-rata ya kebenaran itu memang ya tidak bisa pindah dari hati orang yang mendapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah ini Sulaki Bang Nazar, insya Allah lah kita berguyur di sini. Bang Nazar membawa, walaupun ini kita masih banyak binaan-binaan kita, tapi rehab jalan dari kemarin. Mbah Yai Huda juga tahu kemarin tuh, yang datang ke sini, tapi rawat jalan. Jadi apapun itu sangat bermanfaat. Jadi kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Plakat yang ada di luar itu kalau cerita-cerita yang rehab di sini, termasuk yang dari si Firman. Sebelum dia tobat, kapan liwat ini tuh tengok plakat itu, kapan aku kesini ya, kapan, sambil berangkat belanja itu bergumam dalam hatinya, kapan ya, lihat plakat narkoba itu. Jadi itu termasuk kita sudah kita mengikrarkan di zaman Rasulullah kan ya seperti itu. Makanya rehab narkoba. Kalau dokter ya ini dokter kandungan, ini dokter gigi, ini dokter, itu harus berani, ya, seperti itu Mbak Yai. Kalau ya ngoten mawon kok rehabilitasi narkoba, Mas. Dia mau ahli kan, dia mau Pak Ustadz mantan, ya mantan, ngono lah. Karena ya sudah, karena tidak ada begini kesimpulannya. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Mbak Yuda dalam pengajian itu kan, jadi kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoina tawabun. Tidak ada, ya setiap bani Adam, setiap manusia pasti salah dan pasti berdosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, tidak ada. Pasti semuanya. Nah, apalagi yang megang mic ini ya nemen. Nah, tapi ya apapun itu, ayo kita bareng-bareng untuk berbuat baik dan berbuat baik. Tapi ingat, sebaik apapun kamu berbuat baik, sebanyak apapun kamu berbuat baik, sebaik apapun kamu berbuat baik, ingat, pasti ada yang benci. Pasti itu, tidak bisa tidak. Ini kehidupan, pasti ada yang benci. Dan jika ada yang benci, kamu berbuat baik kan bukan untuk orang yang benci kepadamu. Kita berbuat baik ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita sendiri ya sudah, terserah. Mau orang benci, mau orang apa, terserah. Aku dapat cerita kan, bahkan waktu ada mau berangkat tobat tuh, teman-teman yang di sini ya dikilani orang, ayo berapa hari kau nak tobat itu? Itu pasti orang itu nggak percaya. Tapi kalau dia ngerti Abu Mihzan, ada lagi sahabat-sahabat yang masih percaya di sekeliling Rasulullah, si Mu'aiman dan lain sebagainya. Nah ini 20 menit. Nah, sedikit aja masih pembukaan. Insya Allah dilanjutkan nanti bulan depan. Nah, ini hadir di tengah-tengah kita Mbah Yai. Nah ini ya 7 menit Mbak. Jangan lama-lama, nanti mau nonton aneh tuh. Mau nonton apa? Bola. Apa mau? Sepak bola. Terus wah, pintar nih kan rupanya sambil nonton. Jadi pintar ini ngaji sambil nonton ya, pintar. 2 pulau terlampaui. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Iya, enggak apa-apa. Sip. Jadi ndelok HP mah nggih kulak video aku tiwas
berguanteng gak gagahan. Nanti bakno nonton apa wih? Final Final. final sepak bola. Apapun itu, yang penting kita berhenti dari narkoba. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang lain kita tunggu. Kita yakini insya Allah berguyur. Nanti Abang Nazar kan terus mikir yang lain. Moga Mbah Yehuda. Janganlah. Hah? Nazar. Moga Mbah Nazar. Mbah Nazar ya sembuh iki cerita apa iki. Pokoknya cerita lah. Cerita pengalaman. Wis penting. Apa? Mm-mm. Cerita yang enak. Nah, karena penting untuk teman-teman ini supaya bisa bina adik-adiknya, bisa bina anak-anaknya, kan? Dan ngerti apa yang namanya itu narkoba itu bahayanya seperti apa. Monggo, Mbah Nazar. Kemana opo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit cerita pengalaman lah, sudah pengalaman selama berpetualang dengan narkoba ini saya dari tahun 2000, tahun 2000 udah ya Ustaz, dari tahun 2000 di Jakarta lo ya di Jakarta. 2000 Ustaz. Wah, ya lah, 20 tahun dia. Waktu masih di Jakarta itu Ustaz ya, jadi kita kenal sama narkoba ini. Ya dasar itu tadi pertama itu ajakan kawan-kawan. Ya pergaulan. Pertama itu yang tadinya kita tidak tahu. Yang kita tadi tidak mau akhirnya tentu ada rayuan ya dengan ajakan teman yang tadi yang seperti seperti tadi enak Pak Ustaz ya kan. Apa itu enak ya kan. Seperti itulah rayuan-rayuan itu kan. Nah, jadi pertama mungkin bisa kita tolak, masih bisa kita tolak, masih kita tahan ya kan. Kedua mungkin masih bisa tahan. Ketiga yang tadi ya kan. Nah, kita nggak keluarkan uang, nggak dikasih pakai gratis, harganya mahal dikasih pakai gratis. Dan tuh penasaran, rasa penasaran juga itu kan, pengen tahu nih gimana rasanya ini narkoba kan. Coba satu kali. Ya nyoba satu kali. Nyoba satu kali itu berasa ada enaknya gitu, misalnya ada rasa enaknya itu. Pertama itu belum ada kecanduan, belum ada, masih bisa ditahan dalam itu masih bisa. Terus dia ada lagi kedua, ketiga, nah itulah akhirnya kecanduan dan darah daging itu dia susah untuk lepas dari situ karena efeknya nih Ustaz. Jadi Bang Nazar nanya ini, mulai tahun 2000 Ustaz. 2000 berhenti tahun berapa? Berarti tahun berapa kemarin itu Ustaz? Ya lupa. 21 2022 kalau Ustaz. 2022 kemarin ya? 2021 ya. Ah. Itu berhentinya. Jadi 22 tahun. Niat itu memang ada niat untuk berhenti itu. Saya yakin apa yang sampai ke Pak Ustaz itu setiap manusia itu pasti punya tujuan untuk yang lebih baik. Tapi untuk keluar dari lingkaran itu suatu hal yang bukan mudah. Untuk keluar dari lingkaran itu, lingkaran setan itu. Karena tadi Ustaz ya. Tidak bisa langsung. Di samping efek dari tubuh kita ini bisa menimbulkan penyakit. Kita lepas dari situ. Yang kedua, rayuan setan yang kasar-kasar tadi. Mana aja? Rayuan setan yang kasar-kasar itu apa maksudnya? Dan seperti ini tadi. Ya. Tadi bener lah kata Mbak Yuda itu setan itu ada dua, ada yang kelihatan, ada yang kelihatan. Ya, yang kalau yang kelihatan itu saya yakin kita mungkin di dalam hati udah ada niat untuk berbuat baik. Ya bisa lawan. Itu yang teman kita lingkungan tadi lah yang susah kita lawan. Ya kadang-kadang contohnya gini. Bang Nazar, yuk kita ke sana ke tempat beda itu. Ini uang rokok 500 sudah abang kantongin. Ya kan? Nanti barang aku yang beli. Abang tinggal happy aja. Nah, saya kira hebatnya kita tadi kan. Kita beli dengan uang sendiri aja sanggup ini kan. Ah, ini dikasih uang cuma sekedar untuk pakai aja, memang dia pakai. Dikasih uang. Ya, dikasih uang lagi. Kita diajak pakai, diajak happy dikasih uang lagi. Nah, pakai gratis, dikasih uang. Uang saku 500.000. Uang rokok. Untuk teman dia ya kan. Nah, itulah untuk rayuan-rayuan dari teman-teman itu. Jadi buat adik-adik sekalian ini kalau memang ada teman-teman yang arahnya ke situ, lebih baik Dekat ya. di jauh, dijaga jarak aja, jaga jarak ya. Dijaga jarak. Kenapa? Karena nanti kalau kita
seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, kalau kita bergaul dengan orang baik tentu akan ikut ketularan jadi baik. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang jahat sudah pasti ikut jahat. Ya. Betul itu. Minimal capnya. Ya. Makanya waktu itu saya kalau nggak salah udah pernah berhenti 1 tahun nggak Pak Ustadz, udah berhenti 1 tahun, udah sempat berhenti 1 tahun dari situ. Tapi ini tadi karena kita bergaul di lingkungan ini tadi, masih bergaul dengan lingkungan tadi, akhirnya ketarik lagi Ustadz. Rasa sakit itu sampai berapa hari kalau? Nah ini pertanyaan dari Pak Ustadz Huda ini, rasa sakit nahan untuk tidak narkoba itu sampai berapa hari ya? Itu paling cepat 1 minggu Ustadz. Paling cepat 1 minggu. Bisa-bisa 1 bulan. Kalau orang nggak belum bisa terlatih itu bisa-bisa 1 bulan itu sakit terus badan Ustadz. Sakit-sakit pegal-pegal. Sakit-sakit bawaannya malas gitu Ustadz. Makan kuat. Ya nanti Pak Ustadz Huda ini memang belum pernah mijiti ke sini. Tadi nanti kalau ada yang rehabnya, saya suruh ke sini mijiti yang sakit-sakit badannya gitu. Ya badan kayaknya sakit-sakit, udah tuh bawaan mata tuh ngantuk, ada malas aja bawaan gitu memang. Karena apa? Darah kita ini tadi udah membeku kan. Jadi pergerakan darah itu beku Ustaz. Karena darah itu kental, beku, jadi pergerakan kita malas Ustaz. Jadi kalau kena benda itu sendi-sendi kita nih jalan peredaran darahnya jalan lagi seperti itu. Apa yuk katanya gatal-gatal, terasa gatal-gatal. Macam-macam Ustaz efeknya itu, macam-macam efeknya. Jadi males bawaannya ini. Males bawaannya Karena darah beku tadi ya. Ya, darah beku jadi nggak ada peredaran darah itu nggak jalan gitu kan. Jadi Ikhwan Rizky Bintang itu kalau pagi tidur darahnya beku tadi. Jadi, untuk efek narkoba ini sebenarnya kalau seperti mabuk dikatakan orang itu hilang kesadaran nggak? Sesadar-sadarnya Pak Ustaz. Melakukan sholat bisa Sadar nggak ya? sadar, sesadar-sadarnya bacaan sholat pas. Bahkan yang pemakai itu bacaannya bisa lebih bagus daripada yang nggak pakai. Betul sama PJ ya. Iya, gitu. Pantas dari kalangan apapun menurut berita di TV itu, mohon maaf ini dari berita di TV kan kalangan-kalangan apapun ya. Iya. Oh iya. Mau iya. ngomong gini tak, yang seperti disampaikan dulu. Saya waktu ekspedisi di Lampung itu mau ngomong. Pakai mic biar yang lain dengar. Kiai yang jualan sabu itu. Jadi saya tanya, abis nyabu, mak sholat? Ya sholat, apa lebih bagus apa sholat saya? Kiai tak. Jadi kiai itu Memang Iya, betul kiai. itu Ustaz. Efeknya tuh gitu. Jadi bacaan itu kalau kita wah pengalaman. kalau orang yang pengajian yang umpamanya ini apanya tuh lagunya itu kurang bagus, ketika udah pakai sabu saya pasti lebih bagus, pas lebih panjang lagi. Nah ini para vokal ini tapi jangan terpancing Gus, nggak boleh itu vokal tuh pakai. Iya, Enak. makanya kalau artis kebanyakan terjebak di situ Ustaz. Oh iya. Nah, di samping menambah stamina-nya kan untuk pertahanan stamina, terus memang efeknya itu kepercayaan dirinya tinggi. Ya, tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi. Gitu. Ya. Nah ini Bang Nazar nih. Jadi teman-teman, Bang Nazar kemarin tuh rehab di sini. Nah tahun 2022, mulai make tahun 20. Tadi kan ceritakan berarti sekian tahun. Nah, Bang Nazar, motivasi untuk rehab ini gimana? Masalah pesantren rehab kita ini untuk motivasinya. Ya kalau saya bersyukur lah dengan adanya di sini pondok pesantren ini, alhamdulillah. Yang tadinya dulu saya nggak percaya juga Pak Ustaz. Saya sering lewat sini. Iya. Ya lewat sini sering baca itu kan, ini saya bilang mana ada yang bisa ngobatin narkoba dulunya gitu Mas. Nah, Allahu Akbar ya. sering saya lewat sini baca-baca. Iya. Jadi Agak nyengir itu ya. Apa iya benar? oh iya nih Bro, kan belum ada. Masalahnya yang Ini. fasilitas yang lebih bagus itu seperti Lido yang mana itu belum ada jaminan. Ngulang lagi, ya kan? Iya. Jadi apalagi saya tuh anggapnya gitu Mas. Apalagi tempatnya kemarin buruknya, nggak ada. Nah, Selarat lah pokoknya. pada intinya itu untuk lari dari situ tuh memang diawali dengan niat. Iya. Diawali dengan niat Ustaz. Jadi dengan niat Bismillah waktu itu saya pikir-pikir ya kan. Waktu itu pas kebetulan ada penggerbakan juga di Bukit Tigo ya kan, di dekat situ ada penggerbakan. Lalu pikir-pikir memang udah nggak ada manfaat lagi, udah nggak sesuai lagi dengan keadaan saya, ya kan. Udah malu. Gitu, Ustaz.
tadinya terus terang saya tuh untuk ibadah tuh saya ibadah terus Pak Ustaz, walaupun saya pemakai saya sholat terus. Iya, Cuma iya. nggak berani tampil ke umum. Minder apa gimana? Gak berani tampil tuh. Malu takut nanti omongan masyarakat sekitar kan katanya kan sholat apa gitu kan. Mabuk terus. Iya. Orang agama ya. Ya, jadi itu makanya saya hindar dulu tuh sholat di rumah terus ya Ustaz. Iya. Jadi perasaan-perasaan itu akhirnya tuh timbul kita yang masyarakat itu perasaan kita tuh nggak percaya diri mau sholat Jumat takut perasaan kita harus diperhatikan benar nggak ada itu perasaan kita sendiri. Padahal cuma perasaan. Perasaan Kayaknya. kita sendiri. Tidak ada orang lain menilai seperti itu, Nggak tidak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, tidak ada sama sekali. Itu Iya. perasaan kita sendiri. Nah, jadi itulah pengalaman semua kan. Enggak, ini anu Bang Nazar, ini biar yang lain tahu kan. Ini kalau di sini kan rehab banyak orang-orang rehab itu. Dia ketawa sendiri, senyum sendiri, kadang pidato menghadap ke langit. Itu apa itu Bang Nazar? Sudah kenal member. Itu bagian daripada halusinasi. Halusinasi. Halusinasi itu ketika kita tidak bisa melawan perasaan kita dari sendiri kita gitu Ustaz. Ya. Satu kali kita kena halusinasi itu kalau kita nggak bisa lawan itu akan terusan. Gitu akhirnya bicara sendiri, ngomong sendiri, senyum sendiri ya kan gitu. Bisa sampai ngegila itu ya. Bisa Ustaz. banyak. Bukit Tinggobe sudah ada 2 pasti. Nah, kemudian pertanyaan lagi ini kan biar ya ngerti lah, kita ngerti ilmunya. Tanda misalnya orang tua itu punya anak, tanda-tanda sudah mengarah ke situ itu apa? Tanda-tandanya. Nggak mau tidur, nggak makan Ustaz. Dua aku, tapi aku sedang tidur. Jadi tanda-tanda kalau anak nggak mau tidur, Dia nggak mau tidur, nggak makan, terus dia aktif. nggak aktif namanya. Aktif, kegiatannya aktif. Oh ya, ini kan tanda-tanda. Nah ini kita tanya kepada ahlinya narkoba kan. Ya. Ini tanda-tanda. Tapi ya tidak setiap seperti itu bisa diponis itu kan. Ini Ya mesti. ini tanda-tanda ini. Ya, jadi kita kalau memang ada arahan seperti itu, anak itu udah nggak tidur main HP terus, udah lewat jamnya itu terus nggak pakai makan, itu udah patut dicurigai. Tanda-tanda. Ya. Karena pertanyaan ini Bang Nazar, kalau saya tanya ke Mbah Yai Huda, nggak bisa jawab dia, walaupun Kiai dia nggak ngerti itu. Karena bukan ahlinya. Cuma kalau ditanya hukum agama, ya beliau ini. Terus kalau yang memang itu ada yang nggak bisa membawa diri itu, ada yang mulutnya mencong-mencong itu Ustaz. Oh ya, ada seperti itu ya. Gitu kan? Tapi tidak semua mulut yang mencong-mencong itu narkoba kan enggak kan? Bisa dipastikan iya Pak Ustaz. Wait. Bisa dipastikan iya. Iya. Enggak, ini ilmu kan? Ilmu apa bukan? Iya, Yang kita bicarakan ini ilmu apa bukan? Ilmu kan? Nah, ini ilmu ini. Itu bisa dipastikan iya. Kalau yang reaksinya dari gerakan tubuh itu ya, yang mulutnya mencong-mencong terus gitu ya, itu dipastikan iya itu Ustaz. Tapi jangan kamu tegur. Kalau kamu tegur ini marah itu, tidak boleh itu. Paling enggak, ya Allah, kalau memang beliau ini ke situ ya mohon hidayahnya ya Allah, semoga diberhentikan ya Allah. Itu jangan woi kamu, ya, mulut kamu, tidak boleh, jangan seperti itu. Jadi untuk adik-adik nih buat semuanya nih ya, belum kenal jangan mengenal lah, jangan sampai mengenal. Karena untuk keluar dari lingkaran itu bukan perkara yang mudah, makanya narkoba ini dianggap hal yang sangat besar, dianggap oleh pemerintah bertanya. Karena kalau sudah main narkoba ini udah nggak mikir lagi terus saja bawaannya happy terus ya, nggak peduli dia uang siapa, harta siapa, yang penting dia bisa dapatkan itu. Ketika tidak peduli lagi. nggak peduli, yang penting happy. yang penting bisa happy. Ada juga yang lebih ketiga itu Ustaz, emaknya sama ibunya lagi nonton, TV-nya diangkat sama dia. Ya. Karena lagi dapat ujian tadi. Hebatnya nih. Dapat ujian Iya. tadi. Luar biasa. Jadi memang untuk nyikapi itu kita memang harus orang tuanya harus jeli memperhatikan anak untuk sarankan. Karena anak-anak SMP itu sudah merupakan anak SMP, anak pelajar ini sekarang masa narkoba Ustaz. Kalau disikut belum? Tadi daerah Bodek Sudah ya. sudah parah. Kita dulu yang dari Lembu Resam. Ya, SMP. Bahkan kemarin kelas 6 SD late dan kemarin.
Tapi kemarin ada lagi dari mana kemarin? Ada dua umur 15 tahun lah sabu-sabu. Jadi kalau yang di sini memang di sini tempatnya orang datang, jadi seolah-olah itu Bang Naza, saya itu tahu keadaan narkoba yang ada di kabupaten itu seolah-olah saya tahu karena orang datang bercerita seolah-olah wah parahnya seperti ini. Jadi, tapi alhamdulillah berkat mungkin niat dari hati juga kemarin niat dari hati dipertemukan dengan Pak Ustadz. Dia bertemu Pak Ustadz itu lantaran pertemuan Pak Ustadz itu ya lantaran sebenarnya hidayah Allah. Ini cuma lantaran aja. Ketemu sama Pak Ustadz waktu itu sama siapa sih Pak Ustadz? Dia lupa saja. Sama Bang Jul Kapak. Ya, Jul Kapak. Melalui Jul Kapak. Iya. Nah, Jul Kapak nih dia tertarik dengan saya nih Pak Ustadz. Karena setiap kali dia ke rumah itu saya kan BD nih jualan ya. BD-nya ini bos narkoba. Jul ini pasien saya dulunya. Setiap kali dia mulanya ke rumah itu saya habis sholat maghrib baca yasin kan. Maka Pulang lagi dia ke belakang. Ada di belakang. Nah, terus pas mau belanja lagi, terus lagi sholat isya kan, dia bentar lagi pulang lagi ke belakang. Akhirnya dia duluan ke sini ketemu Pak Ustadz, dia arahkan saya ke sini sama Pak Ustadz. Coba kita ke situ, ketemu sama Pak Ustadz tuh mana tahu nanti kita bisa berubah kan. Julnya duluan daripada saya berhenti. Ya. Malahan ya. Saya datang ke rumahnya, saya bawa bibi, pakai nggak mau lagi dia itu. Saya temanin nggak mau kan. Nah, itu salut kasih urusan Jul dulu Bang. Alhamdulillah Mbak Ida, banyak yang direkrut beliau ini untuk tobat tadi, banyak yang direkrut beliau ini. Nah termasuk Bang Bowo itu berusaha terus. Nah ini terus sampaikan terus. Ya kita ini kan sekedar nyampaikan. Kita sebagai apa wasilah lantaran. Jadi hidayah Allah. Inna huda Allah. Tapi kalau orang yang terjerumus kayak kami nih yang korban-korban nih, semakin dimusuhi semakin lagi. Lebih bagus didoakan rame-rame. Jadi ulang lagi, kalau dimusuhi Semakin jadi. Semakin berontak lagi. Kayak cerita saya dulu kan, pertama ketegak ini pondok kan, saya kan nyabu di belakang. Berarti ngelawan sampean dulu ya? Aku tegak panti rehab, aku nyabu kayak gitu. Wah ini saksinya. Jadi waktu tegak panti rehab lawan apa panti rehab? Nah, termasuk Bang Nazar tadi. Apa yang nih nak ngobati narkoba itu katanya? Ya, jadi intinya tuh keyakinan itu penting lah, keyakinan kita kan berdasarkan dari keyakinan dari Ustaz. Alhamdulillah semenjak saya berobat ke sini banyak juga di orang dari setan-setan kasar tadi masih terus saja datang ke rumah kan. Masih terus Pak Ustaz. Sekarang enggak lagi ya. Alhamdulillah dengan sendirinya orang tuh malu. Tapi selain itu memang banyak Bang. Orang itu kadang-kadang makanya ini contoh ini para bujang-bujang itu kalau dihina sama cewek itu tenang aja. Yang menghina nanti terpecut nanti yang menghina itu. Biasanya seperti itu juga. Enggak usah dijarang goyang. Ya. Ada ketua ini Jadi ini cari ilmu tentang narkoba kita insya Allah setiap bulan ya, setiap bulan sekali. Nah, yang kawannya yang belum diajak untuk cari ilmu. Nanti datang ke rumah Bang, ada duit segini Bang, pakai barang banyak keluar. Ya ini kayaknya Bang Nazar terima kasih. Ya betul. Terima kasih rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nazar. Disambung insya Allah bulan depan. Nanti kan yang lain. Jadi Mbak Huda, Mbak Yai ditutup doa. Monggo lah. Mudah-mudahan bermanfaat seterusnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Monggo. Pak Nazar. Ya. Perlu nih, Bu. Selawatan ya berberkah. Selawatan berberkah barokah sing tobat. Apa ini makhluk ya? Pak Nazar enak. Pak Nazar sama dia. Oh, ini. Pengantar ya. Hebat. Iki sing bulan ngarep misalnya gak selawatan, gak apa-apa ganti musiknya sapa ngono ning kene musik band ya oleh kok.
Ada kabar baik juga Tan. Ya. Mantan dari sini kemarin, Topik Hidayat, sekarang sudah jadi security di SD Petok 16. Alhamdulillah. Sudah ada. Alhamdulillah. Saya nyanyi nih. Wih, Pak Ustadz Soleh. Di. Itu semua air gandaya, kalau ketemu di gandaya langsung. Iya. Bocari malah. Anak didik ketua juga. Saya dulu tuh juga ditanya bogeng, ya bogeng, anti bogeng itu kan. Buka penjahat seperti itu. Ya kita masuk sini. Aku nyabu di belakang tuh kayak kau tengok. Kan saya pernah cerita. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. آمين يا الله ويا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب مواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيه واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود صلاة تحفظنا بحفظ القرآن وتفهمنا منه الآيات وتثبت بها في قلوبنا الإيمان وتحافظنا من السوء في قول وفعل ونية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حج بيتك الحرام صلاة تبلغنا حج والأمرة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة ويسر وبلوغ المرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم يا الله أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله سلمنا وسلم آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا والمسلمين في أينما كانوا من آفات الدنيا ومن سيء الأسقام ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة محيا ومن فتنة شر مسخ الدجال. يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا أولادا أبرارا صالحين والصالحة وذرية طيبة إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين.
Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak Dokter Gigi, Kepala Puskesmas Singkut yang telah mengirim aqua dan gorengannya. Ini pertama memang ya aqua sama gorengan, nanti ke depan tambah banyak biasanya. Oh Pak Dokter, bulan depan ayam geprek ini usulannya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keplok lah.